Piye rekae ndek bojo ayu ya rekoso ngene lho. Angger njaluk apa-apa kudu dituruti iki lho. Arep tak lepas ya piye wong wedok sing gelem karo aku ya mung dhek tok. Ane dituruti terus ya kabel-kabel. Ben biar hiling. Hiling sih ya apik. Ane nganggo kerutinan ya sing apik ya kantongane. Ra sida pikirane fresh ya malah stres. Boros. Mumet aku gagas e. Apa ngedemke pikiran malah anu adus sekali wae. Sirahe gen anyep ngono piye. Mencolot ya ketak jerumen. Golek idun-idunan wae iki apa. Jatuh, mas aja nekat mas. Ya Allah mas Tony, jangan niku kok nekat banget. Nekat kabeh niku saged diomongi apik-apik lho mas. Enten nopo jane? Lah aku nekat-nekat ngopo to, Mbak? Lah niku wong meh bunuh diri kok. Sing arep bunuh diri iki sapa ta ya? Jenengan iki kula ngantek mlayu lho weruh niku ya Allah, pun teng pinggir kali. Mbak. Ya Allah. Aku sanajan ngomong ngene, imanku ya kuat. Aku ora nganti melakukan perbuatan bunuh diri. Itu dilarang. Lah niku wonten napa kok sampai meh nekat nyemplung kali niku wae. Aku ki arep ngedemke pikir, arep nyemplung adus aku ki. Arep golek panggon sing nggo miduk nang endi penake ngono lho. Kulo sampe deg-degan ket wae mriku lho kok ana Mas Tony meh nyemplung. Ngecemen aku arep bunuh diri. Mbak kok ngene iki aku jek nek gunane. Oke wong sing jek butuh aku. Oke wong sing jek butuh aku. Napa lho? Butuh aku no. Kok nyaur utang. Wong-wong sing tak utangi kuwi jek butuh aku ben nyaur utang. Nggih pun alhamdulillah. Kula mau sampe mlayu lho Mas kula keng mriku wae lho. Siraku iki panas, Mbak. Kenapa niku? Mikir bojoku, Mbak. Kenapa? Bojoku iki mesti senengane ngejaki hiling terus padahal hiling luar kota iki nggo transporte wis entek oke. Oh alah, njaluk healing to. Healing. Lah mriki men kathah lho tempat healing teng Solo. Paling Apa cedhak enak? mriki enten mriku wonten Taman Jogokali paling cedhak mriki niki. Yen aku ngeterke healing ning cedhak-cedhak ora masalah. Ngirit transport ora makan waktu terus. Lah nggih. Boros transporte ngono kuwi. Mriki celah Mas, mriki teng pinggir kali Taman Jogokali. Teng pinggir kali mriki niku wonten tempat healing murah meriah Mas. Mosok to, Mbak? Nggih Taman Jogokali mriki. Aku malah ora ngerti lho. Lho jenengan apa mboten nate buka-buka sosmed to? Wong niku akeh banget to acara-acara ning Taman Jogokali niku. Piye to, Mbak, sing arep buka sosmed? HP kuwi ning omah kuwi dijami kok nyekele iki, Mbak. Jam ya. Gara-gara Oh, aku konangan WA karo Dik Yayu. Iya, yuk simpen. Enek lah. Banten lah mesti. Pun lah kula pun ayem jenengan mboten sida njegur kula wis ya Allah, mantek mlayu Mas Aku ya niku tak pengen pikir karep-karep nekat. Arep renang nyemplung ben sirahe iki adem. Nggih pun niki mengko kula ajak teng Taman Sunan Jogokali, tempat healing murah meriah di Solo. Iya enek hiburannya juga, Mbak. Wonten lengkap. Oh, alah. Nggih. Ya aku malah ora ngerti lho ya. Enggak Mas. Niki Taman Sunan Jogokali. Sunan Jogokali ya, Mbak ya. Nggih. Komplit, nggak cuma ada hiburan, ada tempat kuliner juga. Dan murah meriah. Penak iki Nggih. bojoku tak jarine cocok banget mesti seneng. Cocok niki kali lare-lare nih. Mau dicek pokoknya sing tak wis tak paping barang bekas. Nah, ini kita udah sampai Nggih, Taman monggo. Jogokali. Kebetulan ketemu yang memperakasai Taman Jogokali Pak Rudi. Salam. Saking sonten. Sehat Pak? Waras. Waras. Beda toh Pak, sehat sama waras, Pak? Sehat belum tentu waras. Oh gitu ya, Pak. Sehat jasmani, Dan rohani itu rohani ning namanya waras itu sehat jasmani rohani ya, Pak ya? sak awake. Oh, ngoten nggih, Pak nggih. Luwih Boleh penting Mas berarti- berarti iya. waras. Nek sehat itu belum tentu waras. Betul. gitu. Paling wong kaya jasmanine sehat ning ora waras ning Lah kok terus ngawangi kula to, Pak? Lah kula niku Kula waras, kepanggih Pak. Mas Tony di pinggir kali Pak Oke, Rudi. oke, Saya agak
khawatir. Kenapa? Kan apa namanya? Takutnya nyemplung tadi. Oh. Ternyata enggak, ternyata Padahal saya itu mau nyemplung kali itu ngedem ke pikir, Pak. Masa saya, Pak? mencari tempat healing dan ternyata di sini ada tempat healing murah meriah dari Cucu Taman saya itu Jogokali. hobinya healing, Pak. Nah, terus yang luar kota terus kan boros, Pak. Nah, saya enggak tahu ternyata di sini itu ada tempat healing yang asik, Pak. Ada lengkap, ada hiburan, ada makanan, Mas Tony. nah, Dan Iya. makanan di sini paling mahal 15.000. Itu sudah paling mahal, Pak. Paling mahal. Paling Wah, mahal. cocok banget iki neng kene bendino ngajak bojoku ora masalah iki. Kok langsung diagendakan. Iya. Nah, ini Mbok katimbang kita itu berdiri, Mbok. Pak Boleh. Rudi diajak. Sambil Aduh. ngobrol-ngobrol. Monggo. Siapa yang tidak pernah mendengar lagu Bengawan Solo? Lagu yang memperkenalkan kota Solo terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh mancanegara. Nah, saat ini saya duduk bersama Pak Rudi dan Mas Tony. Iya. Tadi jalan-jalan ya kita di Taman Jogokali. Iya. Untuk menikmati sore hari di sebelah Sungai Bengawan Solo sembari menikmati angin sejuk, suasananya juga enak nih nggih. Iya. Gimana Mas Tony? Suasananya ini? Sumilir. Semilir. Hidung. Hidung. Nah, seperti itu. Nah, beliau ini adalah yang memperakarsai adanya taman ini. Oh, Ya, alah. benar-benar sangat dinikmati Oh, oleh alah rakyat. ini. Lah saya itu ki kaget tuh, Pak. Nah, Kalau bener, di pas sini nih saya Pak Rudi. baru tahu, Pak. Iya. Saya kan nggak pernah lihat sosmed, Pak. HP disita nyonya, Pak. Ah, padahal kan katanya promosinya untuk Sosmed banyak sekali. banyak sekali, banyak yang Banyak event selfie-selfie juga di tempat di sini. sini gitu. Banyak event juga. Oh, iya. Dan musik dan lain-lain. Dan sejarahnya nggih Pak Rudi, ini kan memang jalur distribusi yang dulu itu merupakan Transportasi air. transportasi air dan merupakan ya puncak kejayaan pada saat itu ya perdagangan melalui air. Itu Mas Tony. Jalur air ya J, dulu ya. karena ya memang terkenalnya Sungai Bengawan Solo itu ya betul-betul ada gitu zaman dulu dan sampai sekarang nggih Pak Rudi. Nggih. Nggih. Mungkin biar Mas Tony juga nggak bingung lagi nih Pak Rudi. Iya, Sejarahnya itu, ya. dulu tuh pripun toh Pak kok bisa sampai memperkasai ada Taman Sunan Jogokali menika. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mestinya patut bersyukur J. punya sosok seniman yang menciptakan lagu yang digemari oleh seluruh bangsa yang ada di dunia. Tuh. Salah satunya adalah lagu Bengawan Solo. Solo. Nah, ketika lagu Bengawan Solo ini terdengar di berbagai mancanegara dan banyak yang menyukai, Oke. kebetulan saya selesai menjadi wali kota. Karena daerah sini dulu kan daerah pemukiman kumuh. Langsung disulap. Ya, Mas Tony. pemukiman kumuh, terus masyarakat kita relokasi jumlah 1.751 rumah. Ya. Kita belikan tanah seluas 40 sampai 50 meter persegi. Rumah diberi stimulan untuk membangun. Akhirnya di sini sudah kosong 1.750 itu sampai Mojo sana masih tinggal beberapa rumah yang belum diselesaikan. Nah, setelah direlokasi tentunya di sini menjadi tempat yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar. Banyak ularnya, ilalangnya sudah tingginya 1,5 meter, dan sebagainya. Ketika saya mau pensiun ini, sini sudah mulai kita bersihkan dulu. Bulan Desember kita bersihkan. 18 Februari saya selesai, saya mencoba merakit but-but itu dari kuliner. bekas Ya. halte bis. Dan ini semua ini barang bekas ini, barang bekas yang kita Recycle ya, tata. J. Namun ya akhirnya semuanya beli ini yang baru. Kalau yang untuk jalan ini bekas semua, namun yang lainnya ini adalah baru lah. Sehingga mimpi saya begini, satu mencintai bumi dan air. Oke. Yang kedua, air merupakan sumber kehidupan, sehingga air ini mesti harus kita jaga betul Ya. dari kebersihan sampah dan sebagainya lah. Sehingga saya tata begini kok baik, akhirnya kita teruskan. Kita teruskan, ada teman yang kesini membantu membuatkan atap panggung dan seterusnya. Namun semuanya adalah gotong royong. Royong. Berarti yang pertama itu Pak, warung-warung ini dulu Ya, Pak? ya karena saya punya binaan ada 40 Dan UKM. sekarang sudah direnovasi nggih Pak Rudi, Sudah, sudah bagus banget. Dan ini sudah kita naikkan, jadi kondisinya. kalau hujan enggak banjir. J. Sudah, terus lift kita buatkan untuk teman-teman J. saya difabel, karena saya nggak mau anak-anak saya difabel ini
yang bisa menikmati. tidak bisa ke sini karena kemarin ke sini memaksa naik ke sini tak gendong sik. Ya Allah. Tak gendong ning sesuk aja rene sik. Aku nek lipe wis dadi, engko lagi kowe dolan rene. Luar Akhirnya tak gendong habis itu enggak ke sini, sekarang sudah liftnya sudah operasional. Tinggal memberi atap saja. Rame toh Mas Tony? Rame Banget dan di belakang kita mendengar suara lagu-lagu, terus banyak yang bercengkrama dari Dan keluarga. setiap malam ada musiknya. Dan setiap malam ada musik. Gratis. Berarti konsepnya dulu memang taman hiburan kata Gratis. Ya Taman memang hiburan saya gratis untuk tempat rakyat. untuk wisata murah, meriah, namun masyarakat hidup. Jadi non sewu kok murah itu murahnya seberapa? Nah, Pak? sekarang masuk gratis. Masuk Ya. gratis. Ya. Beli makanan paling mahal 15.000. Iya. Wah. Punya uang 30.000. Itu kalau anaknya 2. Iya. Cukup. Beli lontong opor sak porsi gitu aja. Terus teh kerampulnya 4, berarti cuma 27.000. Ngirit ya Pak ya. Ngirit. Sudah menikmati hiburan Menikmati ya Pak. hiburan. Healing murah-meriah Mas. Nah, makanya kemarin kita liburkan, kita tambahi pernik-pernik, ada wayang. Nah, kita tambahi pernik-pernik Sesuai dengan caping tema, ini kan ya. menjelang Natal juga Caping pakai kita buat caping. seperti pohon Natal Iya. sambil menyelesaikan tempat untuk kursi roda masuk ke sini. Gitu, Kalau Mas ini Tony. untuk yang jualan ini piai-piai mana aja Pak? Apa yang untuk wilayah sini atau yang wilayah sini mau jualan kita beri tempat. Ya. Ada yang dari Jebres. Oh. Ada yang dari Jadi Purwodiningrat. tidak hanya warga sini. Tidak. Merata ya Pak ya? Rata. Terus kalau yang isi hiburan Pak? Hiburan gantian, tidak dibayar. Bayarannya hanya saweran, malah banyak sawerannya. Jadi ada umplung atau lodong itu bagi masyarakat itu ngebedarkan ada yang 1.000, 2.000. Namun nek dihitung cukup lumayan. Iya. Kalau selama ini yang paling banyak mengunjungi rata-rata ini ya Pak, masyarakat umum atau mungkin anak kecil atau Mulai dari anak kecil sampai semua. lansia. Lah makanya lansia. lansia kalau naik ke sini kan rengkeng-rengkeng. Ya, Makanya kita buatkan di situ. lift. Sekarang sudah ada liftnya Taman Jogokali, jadi jangan khawatir untuk teman-teman difabel. Ya lift buatan bisa sendiri, ada. maksudnya Lift bukan buatan lift sendiri. standar manusia. Namun itu cukup Tapi aman sudah karena pakai hidrolis. difasilitasi Iya. dan Cukup itu membantu, cukup sudah jadi membantu. membantu. Welcome ya Iya. untuk Iya. semuanya, tidak untuk hanya untuk anak-anak aja. Kalau mungkin berpikirnya taman bermain atau apa, enggak, lengkap. Jadi untuk yang muda-mudi milenial juga bisa. Mas Tony. Ya, pacaran di sini boleh. Terus untuk acara arisan Mbak itu Yayu, juga Mbak bisa Yayu. Pak? Boleh, bisa. Ada. Tadi katanya mau WA Mbak Yayu tadi. Aja diomong enggak ke Panton. Kepantau ya. Acara gathering gitu juga bisa ya Pak Bisa. ya? Oh. Bahkan kemarin wedding di sini juga. Oh, sudah Oh, untuk wedding udah. juga Pak? Oh, untuk wedding juga bisa. Iya, bisa. Wah. Backgroundnya pakai ini kemarin. Dan itu berkesan sekali karena Iya. wedding di pinggir sungai Ah, Solo. betul. Garden Inggih. party ya, tadi wis naruh nyawang sungai. Dan alam- mantannya juga naik kapal dulu baru naik ini. Oh, Jen, jen, kapalnya itu juga disewakan Pak? Setiap hari juga bisa ada? 30.000, yang 10.000 untuk tukarkan makanan, yang 20.000 untuk beli bensin dan Murah banget ya, operasional. Mas. Oh, Meriah tenan. sakmono wis entuk mangan barang. Ampun. Pon Kok mboten nek ra murah kok khawatir. mbok seneni. Mboten Pak, mboten Pak. Yang jenengan kula Mboten. percaya Nah, kalau Mas jenengan Tony Pak. ini ceritanya bingung Pak, mau cari tempat healing tuh di mana di Solo? Yuk saya ajak ke sini. Lah justru itu Nggih. karena warga masyarakat yang menengah ke bawah ini kan kemampuan untuk healingnya kan terbatas Ya. sehingga kita berikan tempat ini. Ini setiap hari minimal 2.000 orang masuk sini. Wah, Orang ramai dari banget, Sabang ramai sampai banget. Merauke sudah pernah ke sini. Sunan Joko. Terus pemilihan yang saya pemilihan Sunan kata Jogokali. Iya, Nah, itu itu kan sejarah ada namanya. kepanjangannya. Jadi Sunan Jogokali ini adalah menggambarkan kehidupan warga masyarakat yang ada di bantaran sungai termasuk saya. Nggih. Itu adalah hidupnya menderita lahir batin. Kalau dibuat Jawa, susunan Jawa, ese itu senajan. Senajan. Biarpun, Biarpun. une uripe, Uripe. Senajan uripe. hidupnya. Iya. Ene nandang, menderita. Atine nelongso, menderita lahir batin. Jejak ora goyah, ora gorehnya tetap lurus, tidak mudah dipengaruhi, tidak pernah khawatir. Kalinya kanti linambaran iman, berpegang pada Tuhan yang Maha
puasa. Jadi jangan diartikan yang lain. Sunan itu karena itu singkatan. Sunan Jogokali. Ada filosofinya karena semua warga masyarakat termasuk saya ini kan menderita lahir batin. Wah, itu artinya begini, kalau musim hujan banjir pora kan begitu dulu. Makanya kita jadikan monumen di sini bahwa penderitaan masyarakat yang di bantaran sungai itu menderitanya lahir batin. Nah, untuk itu bagi warga masyarakat jangan sekali-kali mendirikan rumah di bantaran sungai Bengawan, entah sungai yang Ciliwung dan lain sebagainya, karena tidak akan hidup nyaman. Nah, iya. Berarti ini baru tahu loh, banyak yang baru tahu kalau Sunan Jogokali itu maksudnya itu. Iya. Saya pikirnya hanya karena di pinggir kali gitu ya. Ternyata kalinya sendiri juga ada artinya tadi. Nah Pak Rudi, ini dulu kan benar-benar dari nol, terus sekarang udah bagus sekali. Wonten mimpi buatan Pak untuk besok yang meneruskan atau mungkin banyak yang ingin mengembangkan juga untuk... Ini saya sudah punya konsep semua. Jadi master plan sudah kita buatkan sampai ke sana. Tergantung nanti anak-anak muda ini yang kita suruh ngelola ini bisa mengembangkan atau tidak. Nah, sehingga kita ajari yuk memanfaatkan barang bekas yang bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan. Nah, ini biarpun demikian kan pengelola ini hanya mendapatkan dari ini sewa but ini 50.000 atau 30.000 sehari, saya nggak tahu saya. Tanya aja nanti. Itu pun untuk perawatan itu ya? Ya, itu pun untuk kebersihan dong. Dan ini krunya kita ada 53. Berarti Pak Rudin udah nyawang wong liya seneng ya melu seneng gitu aja intinya gitu. Jadi konsep pengembangan di Taman Sunan Jogokali ini memang sudah ada planningnya nggih Pak nggih. Sudah bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas untuk bisa dimanfaatkan lagi, dan tentunya karena di tepi Sungai Bengawan Solo tentunya kita juga ingin ikut menjaga lingkungan gitu nggih. Terus apa boleh Pak yang menjadi harapan dari Pak Rudi sendiri? Yang paling utama begini Mbak Astrid. Bahwa air hujan itu tidak akan mengalir ke sungai. Jadi masuk di sini sudah kita siapkan sumur-sumur resapan sehingga airnya meresap ke tanah semua. Nah, sehingga tanah ini akan mengeluarkan hawa yang uap yang dingin. Kalau kering kan pasti panas. Nah, untuk itu pantesan itu rahasianya adem. Lah, harus banyak resapan, sumur resapan yang kita buat di situ. Lah, untuk pengembangan yang lain nantinya sana akan ada tempat untuk panahan. Wah, ada kebocoran panan. Di sana itu itu tempat olahraga anak sekolah, namun tetap kita pagari. Semua sudah kita siapkan. Yang di sana nanti ada hidroponik di sana. Tapi kalau pohonnya Pak, pohonnya memang sudah ada dari dulu ya? Dulu kita tanami sendiri. Memang ditanam dulu. Sudah dirancang. Nah, kita rawat. Ya, kita rawat. Dan memang rindang di sini. Jadi kalau teman-teman di Solo atau mungkin yang dari luar Solo mampir ke Solo wajib juga untuk. Nah, sekarang kan anak-anak mahasiswa UNS itu kalau siang belajarnya mending di sini. Di sini ya Pak ya. Nugas bahasanya. Karena wifi-nya juga gratis. Oh, ada wifi-nya juga. Wah, luar biasa. Wifi gratis ya ngirit, Bos. Ngirit banget. Di sini hidup neng kene, wifi gratis, ngemil murah. Murah. Kalau pasti banyak inspirasi karena di luar ruangan kan. Terus ada untuk tempat outbound gitu Pak besok Pak? Ada di sana, ada untuk kemah yang di sebelah sana. Bisa kemah bareng bisa. Seru gitu. Tapi Mas, ayo dewe sok ben Mas kemah Mas. Iya. Bisa apa-apa iki ya kalau nanti pada lihat tayangan ini, wah ternyata iso kemah nang pinggir sungai. Ada panahan, ada. Nanti kalau pas musim kemarau kemahnya bisa di bawah. Malah di bawah bisa Pak. Ya, olahraganya di atas. Tapi aja ngalamun terus loh Mas Tony. Kok ngalamun terus, ora balik-balik. Wah, aku rata ngalamun. Aku mau bayangke utang. Sing mare kepikiran kuwi ya. Iya. Nggih Pak Rudi. Terus kalau untuk ini Pak, untuk yang saat ini sudah berjalan event-event itu memang macam-macam nggih, kebanyakan dari musik atau apa saja Pak yang. Jadi sekarang ini musiknya macam-macam. Dan menurut komentar dari yang tampil di sini, yang biasanya grup musik baru begitu tampil di sini, sekarang jobnya sudah banyak. Iya. Wow. Oh, karena ajang promosi juga ya di sini ya, ajang promosi juga. Secara tidak langsung ternyata mereka-mereka yang sudah ngefan itu pesen Pak besok acara di sana tolong diisi.
berapa Berarti lo anunya boleh gitu. Pak bikin event di sini ya? Boleh, Pak? boleh. ya. Boleh. Sama Jadi Mas kalau Tony hari Rabu itu Kolaborasi. kusplesan. Nggih, jadwalnya. Nah, kalau hari Selasa itu hari Kamis keroncong. Hari Kamis keroncong. Hari Jumat itu dangdut apa-apa. Dangdut. Ada dangdut, ada Campur sari apa rock gimana ya? klasik, Weekend. ada rock. Nggih. Nah, itu ada di situ. Dan Abalala sebelum terkenal tampil di sini. Oh, di sini, Pak. Oh iya. Jadi di sini 16.000 orang masuk di sini semua. Kathah juga ya Pak? Ya, Banyak bawah banget ya? penuh, atas ya penuh. Nah, akhirnya habis dari sini Abalala terkenal itu. Pengumpul itu. Lah nggih to luar Nah, biasa. jadi banding-banding. Banding-banding. Ini dari albumnya konser Iya, saya udah langsung Sama bayang Rocky. lo mau bikin event Ya. di sini. Nanti undang Mas Tony lah harus Iya. nggih Pak Rudi. Aku pengen Pecas banget Day tampil. pernah main di sini. Nggih. Atas Wah Wah, Band. Gerben. Wah, Wah Gerben. Nah, terus Saya kemarin nonton Pak dari Wah Ipan itu. Palace Iya. dari Slang juga main di Slang sini. main di sini. Berarti banyak artis-artis main sini juga Sudah ya? banyak. Ya. Ya, banyak. Tinggal Mas Tony nanti. Dari Mas Tony wae no. Kowe ndang mana rene kok gajul-gajulan karo aku. Nah, malah saya gajul-gajulan Pak Rudi. Pak Rudi ini balik lagi nggih untuk membahas Bengawan Solo itu kan membuat Solo terkenal. Nah Pak Rudi ini sebagai mantan wali kota Solo yang sangat disayang dengan rakyatnya, Iya. termasuk kita kan juga warga Solo Iya, nggih Mas nggih. iya. Itu melihat kondisi saat ini pripun tuh Pak untuk Solo saat ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau harapan, Ya, titip kalau pesan? saya mau mengomentari itu ada dua pilihan. Pripun Pak? Dinilai saya nggak suka dengan pemerintahannya. Yang kedua sakit hati. Nek masalah pemerintahan biar masyarakat saja, jangan saya. menilai, ya. Ya, J. saya tak berkarya untuk kepentingan masyarakat dan dinikmati masyarakat. Nggih Pak. Dan yang penting saya tidak mengganggu pemerintahan, tidak pernah menjelek-jelekan pemerintahan, namun saya tetap hidup harus menjadi lilin, bukan seperti lilin. Itu maksudnya gimana itu, Pak? Kalau menjadi lilin itu ada manfaatnya untuk menerangi Sekelilingnya. sekelilingnya. Namun kalau seperti lilin Habis ya itu Pak? bukan, Bukan. dicari hanya ketika lampu mati. Oh. Kalau lampunya sudah hidup ini sudah Ora kanggo. nah, dipakai, sudah di WC, ada di dapur, ada di mana-mana. Namun kalau menjadi lilin, jadi seperti lilin dan jadi lilin beda. Beda. Betul. Jadi ya. artinya hidup harus bermanfaat untuk diri sendiri maupun Masyarakat orang orang lain. lain. Ya kalau Pak kita Rudi, penuh pikir-pikir, dengan filosofi. saya ini udah pensiun, pertama kali istri saya juga ngamuk. Pensiun malah duit mbok toto neng pinggir kali toh Mas. Aku ora noto duit, noto paping kan gitu. Nggih, nggih. Tapi ketika sini sudah dibuka, banyak orang yang ke sini ngerasani saya. Sekarang istri saya enggak pernah ngamuk Ngamuk. seperti itu. Kalau saya enggak ke sini malah dikongkon. Oh. Kowe ra nilai kali sih kan gitu. Artinya ketika ada yang menyampaikan masyarakat, wah Pak Rudi wis pensiun kok ya cek gelem Iya, nyeneng-nyeneng ke wong Iya, akeh. iya, iya. Kan istri saya pakai masker kan enggak tahu. Iya. Nah, pulang ke rumah cerita dengan saya, kowe mau dirasani ya pakai sengal-sengil begini nih. Apa rasane? Wis pokoknya rasani piye? Ya dirasani wong wis pensiun kok cek gelem nyeneng-nyeneng wong Tapi akeh. itulah Ya. dedikasi ya. Nah, Dedikasi nah, terus yang rasamu sesungguhnya. piye aku Pak yang Rudi. ngono. Ya Ya semono kembali wae. lagi. Kembali lagi. Jadi lilin itu Jadi tadi. lilin. Urip kudu urup gitu sama saya gitu, Pak. Urip iku urup. Urup. Artinya hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Karena Mas Tony ya kudu harus bermanfaat untuk orang lain. Insyaallah. amin. Ndak ketang tenaga maupun pikiran dan Nggih. waktu. Nggih. Ora sama materi lah. Nggih. Nggih, laras. Nah, ini kan salah satu contoh ya bahwa di Solo yang dulunya tidak ada apa-apa menjadi apa-apa dan luar biasa. Iya. Nah, Pak Rudi sendiri mungkin melihat ada potensi apa lagi Pak di Solo yang mungkin bisa dikembangkan. Ya sebetulnya banyak ya. Nggih. Saya punya mimpi sebetulnya. Nggih. Kanan kiri Sungai PP itu dibuat seperti begini. Nggih. Dulu saya pernah mempunyai gagasan, Iya. sudah mau saya terapkan, kena COVID. Oh. Jadi dulu kali PP itu akan saya coba, Nggih. setiap segmen kita beri filter. Nggih. 500 meter ada filternya. Sehingga kalau di situ ada sampah berarti orang sekitar itu yang membuang Sampah. sampah. Ketahuan ya, Pak. Ya. Oh, iya. Terus kalau di sini bersih, yang filter yang di sini kita naikkan. Iya, betul. 500 meter lagi. Kalau sini penuh sampah, yang membersihkan ya yang di sini. Nggih. Lama-lama akan jadi bersih. Dan menjadi disiplin. Salah satu Peduli contoh di sini. lingkungan.
Di situ kan ada stiker. Nggih. Selesai makan, mohon bekas makan, tempat makan dibuang pada tempatnya. Yo bersih, Mbak. Akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan. Nggih, Kalau nggih, enggak nggih. dibersihkan, saya nanti tak ambil sendiri, orangnya masih di Mencontohkan situ, teladan. pekewo akhirnya. Jadi Luar akhirnya biasa itulah yang menjadi bisa teladan. menjadi apa? Oke. Kebiasaan. Iya. Kalau tidak dipaksa, rakyat Indonesia belum seperti Jepang. Belum sadar dengan sendirinya. Karena harus ini saya diberi cerita contoh sedikit. dulu. Nggih, pripun, Karena Pak? bangsa kita ini kan dialiri darah yang tidak baik semua. Kok bisa, Pak? Tekan Harok mau jadi raja saling membunuh. Hmm. Belanda DID et impera, adu Nggih, domba. Kalau mau mewarisi ajarannya Jepang, itu disiplin pekerja keras. Nggih, nggih. Nah ini ya, cuman kita marisinnya kita loro ini kita, termasuk Mas Tony. Nah, ini. Loh ya saya jelas. jelas. Jelas napa, Mas? Jelas mewarisinya gitu. Nah itu yang saya ambil itu aja. Jadi dari Oke. tiga ini melihara coba kita coba ini. ambil yang Kerja baik keras lah. dan Ya, disiplin. disiplin dan kerja keras ini. Karena saya memberikan pesan bagi teman-teman PNS maupun warga masyarakat, bekerja itu hanya dengan dua modal, Napa niku? Pak? jujur dan disiplin. Itu disiplin. Nek jujur mesti disiplin. Nek disiplin belum tentu jujur. Karena Betul juga disiplin sih. datang tepat Iya. waktu hanya cari muka. Setelah yang diberi muka nggak ada, Ada. cari yang lain. Lain. Nah itu disiplin. Nek wis jujur mesti disiplin. Kalau sudah disiplin, pelayanan mesti lebih bagus. Enek ra jujur iki nyolong waktu. Lah. Banyak ya wujudnya. Banyak. Bos ra enek ya perintah-perintah Lah. santai-santai iki termasuk wong ra jujur, nyolong waktu. Nggih, termasuk korupsi itu. Termasuk Iya. Mas Tony ini kan disiplin yes. Disiplin. Ini ora jujure. Walah. Nah, itu yang kita belum tahu, Pak Rudi. Jadi jujur mawon, Mas. Nggih, Jujur, jujur. jujur, nggih. Pokoknya hidup itu nek jujur wis enak. Enak. Terus Temennya banyak. temennya banyak. Ya tadi saya belum mandi, beliau-beliau tak ajak naik flip berdua ya mau kan gitu. Ya, karena temennya banyak. Gitu. Banyak. Nggih. Jadi saya baru sore berapa menit duduk dengan Pak Rudi aja udah banyak filosofi ini. Iya, kayaknya. banyak ilmu. Banyak ilmu yang kita Dan terima. Pak Rudi ini sangat menginspirasi buat kita Menginspirasi, semuanya. iya. Nah, kowe iso bermanfaat bagi orang lain. Nggih. Kreatif dan juga. tentunya jadi peduli lingkungan, Mas Tony. Betul. Kenapa? Karena ternyata di sekitar kita ya kita ada sungai, tadi ada air ya, dengan konsep air dan segala macam sumber kehidupan ternyata harus kita jaga juga. Dan kemarin saya sedikit sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau nanti ada pemirsa yang melihat tayangan ini, Ya. satu yang perlu saya sampaikan. Kemarin ada relawan-relawan peduli sungai. Nah, muncullah Tetapi mereka belum tahu apa toh tugasnya relawan ini. Nah, Tugasnya kerja bakti ora. enggak. Bagaimana menyadarkan masyarakat tidak membuang sampah di sungai, Sungai. satu. Iya. Yang kedua begitu tahu ini, wah Pak ini bisa begini, bagaimana caranya? Tinggal satu kata, mau atau tidak. Kalau mau semuanya akan bisa. Nah, karena itu yang mesti kami sampaikan. Dan yang paling utama adalah memberi filosofi kepada rakyat. Embung dulu, baru lumbung, terus kampung. Niku napa, Pak? Niku napa, Artinya airnya ada, Pak? Iya. air kan sumber kehidupan. Iya. Betul. Ya, makanannya ada, kehidupannya pasti ada. tercukupi. Jadi Cukupi. embung, lumbung, lumbung, kampung, lumbung. bukan dibalik. Kampung dulu. Nah, nek kampung sih banjiran terus. Banjiran Nah, terus. gitu. Karena enggak ada yang Sinau meleh Mas Tony. mengelola. Sinau terus pokoknya Nah, sore itu. ini dengan Pak Rudi ini ya. Jadi yang tugasnya apa itu penjaga lingkungan ini yang sosialisasi karo Iya. masyarakat. Betul, harus Engko yen ra- tenang. masyarakat ra paham ra ngurung rekoso dhewe mesti Iya, terus. nggih, nggih. Gitu. Nah, makanya kalau saya kan sekarang sudah enggak suka kemana-mana. Iya. Kalau sini musiknya ada main gitu aja, saya naik di situ lihat masyarakat bergembira ria itu Teman-teman, udah nggih. batin saya puas. Nggih. Oh ternyata hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri. Nek mau ngurip golek senenge dhewe gampang. Gampang, tuku apartemen bendino nang ngono Nah, ora karepe dhewe. Tapi inilah kebahagiaan yang luar biasa ya, Iya. tidak bisa dibandingkan dengan apapun Iya. karena melihat orang lain Betul, bahagia. bahagia.
Dan ini kapal 3 ini pun sumbangan semua. Terus sumbangan, Pak. Sumbangan, Rudi tuku yang audite sopo. Tak kintenin Pak Rudi nggih damel piye. Ora nek gawe dhewe ya iso ning suwe. Oh, nggih. Karena saya tak menyelesaikan yang bisa menghasilkan dulu. Naik kapal kan nanti setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Oke. Berarti saya sama Mas Tony bisa ini juga, Pak. Nanti kita naik bareng-bareng kapal. Kita siapkan pelampungnya sudah ada. Nyoba ini. Karena sudah dari dulu tuh kayak pengen banget gitu naik iya. ke Sungai Bengawan. Tadi bayarnya berapa, Pak? Kalau hari Sabtu Minggu itu bayarnya 30.000 satu orang. Iya. 10.000 untuk jajan. Jajan. Oh, Yang termasuk 20.000 untuk kapal. operasional kapal untuk beli bensin dan sebagainya. Hanya saja saya kesulitan beli bensin pakai jerigen. Oh. Nah ini yang mesti pemerintah memikirkan hal-hal yang seperti begini. Iya. Karena kita bukan profit. Ya. Namun ini adalah pure murni untuk wisata ataupun tempat untuk hiburan masyarakat yang tidak dipungut biaya. Saya tidak minta 1 sen pun di sini juga. Oh Mas Tony ngomong 1 sen orang Mas Ning nek atusan ewu jutaan jalom ndak Mboten apa-apa. Mas sudah ini waktunya healing kayaknya Iya, Mas kamu, Mas. healing kita. Kita kan udah keliling taman, nanti mungkin bisa nyoba naik kapal juga. Nggih. 30.000 Lur. Termasuk makan. Dapat makan. Kapan lagi ya? Kalau anaknya nanti mau naik itu Adang-adang. bayarnya hanya 5.000 rupiah. 5.000. Iki wis kalau ibu-ibu ngomong anaknya yang kene wis. Ya, kita taruh di situ biar anaknya naik odong-odong, ibunya sambil makan. Itu kan cuma dapat. Oke. Gitu? Kita numpak kapal. Mbak Astrid juga baru kali ini ke sini. Saya sudah beberapa kali Pak, cuman belum pernah naik kapalnya. Oh ya, nanti kita Iya. naik kapal bareng-bareng. Gitu? Iya, Yuk, naik kapal berarti ya. setelah ini kita mau naik kapal dulu. Dan yang paling penting ini setiap hari besar keagamaan dipakai semua. Nah, Natal itu dipakai umat pentingnya. Kristen Katolik. Iya, iya, iya. Puasa dan Lebaran dipakai umat Islam. Ngabuburit cocok banget Iya di sini. Ya. Nanti kalau Hindu Buddha juga pakai di sini. Sini. Konghucu di sini. Semacam cerminan budaya Solo, semua lengkap ya untuk kegiatan apapun di taman ini bisa. Itu ya Pak Rudi ya. Nih nyuwun izin kita juga pengen Boleh, naik monggo. kapal. Mau naik kapal? Nanti ikuti kita Ya, ayo. karena serunya naik kapal di Ayo. Taman Sunan Joko Kali. Ya. Hei, Lur. Yuk. Kapal Lur. Monggo Mas Tony. Nggih. Ini kalau balapan kano nanti untuk tribun. Oh, di sini Pak, penontonnya di ya, sini. Pak. Penontonnya di sini. Wah. Kalau banjir sampainya di sini, hanya di sini. Nggih, nggih. Banjir besar. Oh, sampai sini Sudah ada mentoknya, Pak. batu-batu juga ya Pak. Jadi 2 batu itu enggak kebanjiran. Aman. Aman. Ini pas ini Setiap menikmati 17 senja. Agustus ada lomba kano, Pak. Ya rencana begitu. Namun saya minta PUPR untuk membuat dam embung karet. Bongkar. Satu lagi. Nah, baru saja tadi saya diajak Pak Rudi dan Mas Tony untuk keliling di bantaran sungai ini ya, Bengawan Solo. Menyusuri Bengawan Solo, di mana ternyata sejarah atau legenda Bengawan Solo itu ada. Kita tadi flashback dulu, memang ini untuk jalur perdagangan gitu ya, untuk banyak kapal-kapal masuk di Solo, dan terkenalnya Bengawan Solo ini sampai ke Jepang dan banyak turis Jepang yang sampai ke sini ya Pak ya. Nah, sudah terbukti, sudah nggak ada alasan lagi nggak mampir ke Taman Sunan Joko Kali, salah satu destinasi healing terbaik di kota Solo yang murah meriah. Monggo sedulur sedoyo untuk bisa mampir ke sini. Mumpung mampir ke Solo, jangan lupa mampir ke Taman Sunan Joko Kali. Matur nuwun. Nama saya Yosepa, saya dari Jebres. Nama saya Huda Alifindo Agus dari Wirun, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Latifah Zahra, kelas 8 SMP 21. Ibu Mariati dari Perumahan Dosen Triagan, Mojolaban, Sukoharjo. Namanya Karni. Tahunya taman ini pertama dari WhatsApp, dari statusnya orang-orang itu, kemudian juga dari Instagram. Saya tahu taman ini dari postingan Instagram. Itu
apa ya, getok tular gitu ya, teman-teman sudah sama pajang story itu. Ini liburan ke tempat kakak terus diajak ke sini. Kalau kesannya setelah lihat langsung juga taman ini menarik untuk anak-anak karena mereka bisa bermain dan berwisata, kemudian untuk konsepnya juga bagus. Terus ikut-ikut coba mau buktikan. Ya baca buku, ada buku tuh. Terus sama jajan di sini. Wah, saya sangat senang sekali karena bisa merefreshing otak gitu. Sejuk, seneng ya. Anak-anak suka buat selfie-selfie, bagus kalau di foto, kalau di kamera itu bagus. Kalau dulu mungkin sebelum direnovasi ini kelihatan biasa, tapi ini lebih luar biasa lagi, Mas. Lebih bagus lagi. Lumayan bagus sih. Kalau di sini, kalau di Solo sendiri kayaknya jarang sih yang menyatu dengan alam, apalagi ada sungai yang mengalir di sini. Di dekat ini kan lebih nyaman. Dekat apa itu? Jembatan. Yang kurang itu belum ada musolanya. Itu kurang komplit sedikit ya. Terus sama ya sarannya semoga nanti yang di pinggir-pinggir itu bisa dikembangkan lagi, ditata lagi agar lebih menarik, Mas. Parkirnya itu kalau jam segini belum ada itu yang jaga gitu. Kadang agak was-was juga. Mungkin dari jajanan ini bisa ditambah apa untuk opsi pembayarannya melalui QRIS atau apa digital itu, karena saya jarang bawa cash gitu. Terus malam itu ada konsernya apa gitu, jadi agak kerasan gitu, agak rame juga. Nah ini kan masih siang jadi kosong.